pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala petunjuk-petunjuknya. Karena sebab petunjuk beliaulah apa yang saat ini kita lakukan, yang tadinya merasa berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang sulit terasa mudah, itu semua petunjuk Allah melalui petunjuk Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya ucapan terima kasih yang tak terhingga dari saya pribadi dan teman-teman. Kalau Pak Haji Tamrin ya tentu pasti warga sini, lahir di sini, ya nggak asing, tapi kami bertiga yang telah diterima di keluarga Pak Haji Tamrin khususnya dan teman saudara-saudaranya, terlebih kami diterima untuk menyampaikan amanah dari Pak Kiai saya, Pak Kiai Haji Khaironi, terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ini malam adalah acara safari dakwah Ramadan. Safari itu perjalanan atau jalan dakwah, ya, jalan berdakwah Ramadan untuk bulan Ramadan, dalam artian dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang mana tadi banyak pesanan yang saya harus sampaikan. Pertama, Isra Mi'raj. Apalagi tadi Pak? Nisfu Sa'ban, fungsi masjid, terus apalagi tadi ya? Ya pokoknya banyak. Insya Allah sedikit-sedikit nanti akan saya singgung. Namun yang menarik bagi saya pribadi dan baru melihat kali ini adalah zikir. Kalau yang rebana atau apa tadi? Ya rebana itu di mana-mana ada kayaknya. Sholawat diiringi dengan rebana, tapi zikir diiringi dengan rebana dengan gaya-gaya sufi, ya, gerak-gerak begitu. Baru kali ini di usia saya ini ya baru lihat ini. Kemudian pertanyaan, mungkin ada pertanyaan di antara Bapak Ibu sekalian, hal seperti ini itu ada ajarannya atau tidak? Nah, ini harus digali, harus dikaji, boleh atau tidak. Nah, kalau bicara masalah boleh atau tidak, sebelum saya sampaikan dalil, referensi dan lain sebagainya, ini boleh. Boleh. Ide dasar dari KM atau tokoh atau dari apapun kemudian direalisasikan dalam bentuk yang real, yang nyata, ini boleh. Nanti dalilnya insya Allah akan saya sampaikan. Saya yakin, percaya, meskipun belum tahu persis, ketika DKM ini adalah beliau seorang yang paham ilmu agama. Ya tentunya Bapak Ibu warga masyarakat nggak usah perlu khawatir, apalagi aparatur pemerintahan dalam hal ini Bapak Kades. Insya Allah akan di manage dengan sebaik mungkin sesuai dengan syariat agama dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan negara tentunya. Tidak akan melanggar dari kedudukan. Kebetulan, maaf, saya sedikit singgung tentang ada struktur pengurus kan. Karena kebetulan saya di Jakarta Timur diberikan amanah sebagai ketua lembaga takmir masjid pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Madya, Kota Administrasi Jakarta Timur. Jadi tugas saya salah satunya adalah pelatihan manajemen masjid, pelatihan pemulasaraan jenazah berisiko penyakit menular, misalkan kayak beberapa tahun yang lalu kan ada corona. Bagaimana cara menangani jenazah yang terkena corona dan lain sebagainya, itu diantara tugas kami. Kemudian BBM, bersih masjid, servis AC yang ringan, membersihkan AC dan lain sebagainya. Insya Allah kalau saya udah balik ke Jakarta hari Minggu besok itu kami dan tim teman-teman ada pelaksanaan BBM, namanya bersih masjid, di mana masjid tidak dipungut apapun. Kami dan tim membersihkan karpet, mengepel, kaca, segala macam dibersihkan, termasuk diantaranya itu.
Maka penting menurut saya, mohon maaf jika salah, menyampaikan bahwa terkait dengan manajemen masjid, fungsi masjid, setidaknya ada 3 hal dalam ormas Islam, Nahdlatul Ulama. Masjid itu dimanage minimal nggak usah banyak bidang, 3 bidang saja. Sini kan banyak gitu ya, tapi itu terangkum di dalam bidang. Yang pertama adalah bidang idarah. Idarah itu pengelolaan, termasuk mengandung di dalamnya fungsinya untuk apa saja. Apakah untuk sholat saja, untuk ngaji saja, atau yang lain-lain. Bicara tentang idarah, pengelolaan ini, kita merujuk kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ketika hijrah ke Madinah pertama kali yang beliau pikirkan adalah masjid. Setelah dibangun masjid, saya tidak akan cerita panjang lebar, singkat saja karena waktu tentunya. Oh iya kan belum ada kesepakatan. Saya dikasih waktu berapa menit atau berapa jam? 5 jam. 5 jam. 5 jam. Silahkan kalau betah, saya yang agak betah. Ya paling tidak kalau paling lama, paling cepat setengah jam, paling lama 1 jam. Itu kelamaan nggak Pak? Lamaan kayaknya. Ya. Pokoknya sebetahnya saya saja. Sebisanya saya bicara. Kalau saya udah nggak bisa bicara berarti udah habis itu. Ya. Baik. Terkait dengan idarah pengelolaan, ya ikutin Rasulullah. Masjid difungsikan untuk segala macam. Jadi rumah sakit, mustasfa, untuk mengobati para sahabat yang terluka dalam jihad misalkan. Untuk dinas sosial membantu para duafa fakir miskin untuk dibantu, tempat ibadah, tempat pembinaan rohani sebagaimana saat ini karena di masjid lah dipusatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semua urusan masyarakat. Dan kebetulan kalau nggak salah kiai kita ini, DKM kita ini kan di pemerintahan Kabit Kesra apa? Kabit Kesra, Masya Allah luar biasa yang berhubungan langsung dengan kebutuhan warga masyarakat. Dan insya Allah beliau tidak hanya memikirkan fungsi masjid saja, tetapi ya semuanya tentunya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maka patut berbahagialah dan bersyukur kepada Allah, kita ini memiliki seorang pemimpin dalam artian memanajemen masjid, memanage masjid ini memang memiliki kompetensi yang luar biasa. Makanya dalam idarah pengelolaan tadi difungsikan untuk banyak hal, termasuk untuk mengcounter orang-orang di luar kita yang biasanya anak-anak kecil gini udah coba ibaratnya main musiknya yang enggak islami katakanlah, lebih baik musik-musik yang islami ya, seperti Rabana, seperti Hadroh, Marawis dan lain sebagainya. Nah ini penting harus dipahami. Yang kedua adalah imarah. Imarah itu adalah pemakmuran. Bagaimana cara memakmurkannya? Tadi disampaikan oleh Bapak Maqasimul Awwal. Mohon maaf Pak Haji ya, tadi nggak saya sebut namanya. Karena beliau saya bisa berdiri, kalau nggak dipersilakan beliau mungkin saya belum berdiri di sini. Ya. Beliau tadi menyampaikan jangan masjid dibangun besar-besar tapi pemakmurannya kurang. Banyak strategi yang harus dilakukan oleh DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Di antaranya jangan hanya bapak-bapaknya saja, ibu-ibunya. Mungkin ada satu pertanyaan, kan dalam hadis ibu-ibu itu yang bagus sholatnya di rumah. Benar, nggak salah. Memang tidak salah ibu-ibu itu sholatnya yang paling utama ada di rumah. Tetapi jika demi memakmurkan syiar itu wajib. Sementara sunnah ya, mendahulukan wajib di atas yang sunnah itu lebih baik daripada mendahulukan sunnah mengalahkan wajib. Sholat ibu-ibu yang sudah akil balik di rumah itu sunnah Rasul. Kalau misalkan sholatnya di masjid kok nggak boleh, tolong carikan dalilnya, nggak akan pernah nemu.
Nabi hanya menjelaskan seorang wanita itu yang utama sholatnya di rumah. Kalau laki-laki yang utama di masjid. Sunnah. Di mana hukum sunnah itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sementara syiar Islam memakmurkan masjid, dakwah itu hukumnya wajib. Ada kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Sesuatu kewajiban itu tidak akan pernah sempurna dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu akan menjadi wajib. Sunnah Rasulullah itu kalau berangkat ke masjid jalan kaki atau naik onta. Sekarang kan nggak ada onta, misalkan satu contoh. Sekarang pakai motor karena rumahnya jauh, misalkan. Jadi pakai motor itu kalau memang mampu beli wajib jadinya untuk mempermudah. Karena kalau nggak pakai kendaraan roda 2 misalkan, tentu tertinggal untuk berjamaah. Makanya banyaklah trik cara bagaimana pengelolaan masjid ini supaya makmur, dakwahnya juga makmur. Kalau jamaahnya sedikit bisa menjadi banyak, sehingga yang lain mencontoh, meneladani apa yang sudah diambil suatu kebijakan oleh ketua DKM. Bebas. Ada dalilnya enggak? Punya ide gagasan itu? Ada. Dalam sabda Rasulullah muttafaq alaih, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha falahu ajru man amila bihi min ba'di min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang punya ide, gagasan dalam Islam, gagasannya itu hal yang baik, kemudian diikuti, maka dia dapat pahala 1 dan mendapatkan pahala tambahan dari pahalanya orang-orang yang mengikutinya, min ghairi ayyan qussa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit